الحمد لله القائل في كتابه العزيز وصدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد البشير النذير وآله وصحبه وتابعيه وحزبه ما دام تلقيه إلى الله وترقيه إليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara-saudara para dosen, saudara-saudara para mahasiswa dan mahasiswi IAIN yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sayalah yang pertama-tama harus bersyukur kehadirat Allah bahwa saya ditakdirkan bermuajahah dengan saudara-saudara sekalian di tempat yang suci dan mulia ini untuk acara yang tentunya baik dan mulia pula, dan insya Allah dengan niat yang tulus demi mencapai suatu keuntungan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya berterima kasih kepada panitia yang mempercayakan saya untuk mengisi acara ini, acara yang mestinya kita tarik daripadanya pelajaran-pelajaran di masa di mana umat Islam sekarang hidup di tengah dunia jahiliyah dan di tengah keroyokan internasional non-muslim di seluruh dunia. Kalau kita bersyukur karena kita sudah menjadi 1/5 penduduk bumi Allah, artinya kita sudah mencapai 1 miliar manusia, maka kita harus mendoa, terus berjuang untuk menjadikan 1 miliar ini manusia-manusia kelak, manusia yang berkualitas, tidak cuma berkuantitas. Memang yang paling penting dihadapi dan digarap oleh para ulama, para asatidzah dewasa ini adalah pemuda dan pemudi dari umat kita yang banyak ini. Sebab kepada mereka lah negara dan perjuangan akan kita wariskan, dan kepada mereka lah generasi-generasi berikutnya menunggu hasil dari perjuangan-perjuangan kita semua. Karena itu proyek yang paling penting dan vital yang harus digarap oleh para ulama adalah pemuda. Bagaimana mengisi keimanan mereka, bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka kepada Quran dan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka harus kenal kepada pembawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh janggal apabila pemuda Islam belum begitu kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang orang-orang di luar Islam sudah kenal kepada beliau. Seorang bernama Kentel Smith dalam bukunya yang dikarang berjudul 100 pahlawan terbesar dalam sejarah umat manusia, beliau terpaksa meletakkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sekali, nomor 1. Sebab kata beliau, belum ada manusia seperti ini, ditinjau dari segala segi, ditimbang dengan segala neraca. Manusia ini adalah top
dan intinya manusia. Dia adalah milik seluruh umat manusia yang sudah beriman maupun belum. Dan buku yang dibawa begitu hebat isinya, begitu otentik, begitu ilmiah. Jadi kata beliau, tidak dapat tidak, harus dicantumkan manusia ini sebagai manusia pertama. Kalau dibandingkan manusia itu dengan Karl Marx, dengan Lenin, dengan Mahatma Gandhi, dengan Lincoln, dan semua orang yang pernah mengeluarkan satu ide dan memperjuangkannya, maka sungguh bukan tandingannya, bukan bandingan. Sama dengan saudara membandingkan peluru kendali antar benua dengan Tolod. Sama sekali bukan bandingan. Sebab kalau saudara bicara tentang Karl Marx, beliau membawa beberapa teori sempit di bidang ekonomi dan akhirnya tidak bisa dipraktekkan. Terlalu muluk di satu pihak dan terlalu belah di lain segi. Kritikan-kritikan terhadap Karl Marx, terhadap bukunya Das Kapital, kian matahari terbit, kian banyak. Sehingga kata Roger Garudi, seorang sekjen Partai Komunis Prancis, tidak mungkin ini komunis akan bisa diterapkan kalau tidak direvisi seluruhnya secara overall. Sehingga tiap kongres, baik dari Partai Komunis RRC maupun Partai Komunis Soviet Uni, perubahan-perubahan. Sehingga sekarang ini tinggal sedikit yang masih orisinil dari ajaran Karl Marx. Sebaliknya Al-Quran, tiap matahari terbit, tiap ilmu pengetahuan berkembang. Dalam perkembangan teknologi seperti sekarang, kian hari kian orang mengatakan bahwa Shadaqallahul Azim, Allah Maha Benar. Kian tepat ini Al-Quran, kian cocok ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia tidak dapat mengatakan kecuali bahwa ini manusia adalah besar. Lebih besar daripada itu bahwa dia sudah pernah menerapkan ajaran itu 100%. Jadi tidak ada hukum Islam yang tidak pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang masih diteorikan saja. Dan ini satu mukjizat. Ini satu anjuran bahwa setiap manusia di tiap ruang, di tiap zaman, apabila ingin mempraktekkan Islam, maka dia pasti akan praktis, pasti akan cocok. Seperti cocoknya oksigen bagi paru-paru saudara, sebagai cocoknya matahari untuk saudara. Apa sebab? Sebab yang menciptakan agama ini adalah Allah, yang menciptakan matahari, yang menciptakan kita sekalian, yang menciptakan air. Adakah seorang mengatakan air tidak cocok pada saya? Walaupun orang sakit pun, air itu baik buat dia. Orang yang sakit jiwa pun, orang yang hatinya berisi endapan-endapan dendam, kusumat dan fanatisme, masih tetap dia akan bisa menerima Islam ketika dia meninggalkan fanatik itu. Namun sayang, dunia masih penuh dengan fanatik, dunia masih penuh dengan kebiadaban, sehingga Quran masih belum bisa terungkap sekali lagi dalam abad modern ini. Walaupun Quran itu tetap meneriakkan dirinya, meneriakkan umat manusia untuk menyelidiki dia, walaupun dia masih tetap up to date di atas setiap kalender umat manusia, abad berabad. Walaupun dia seakan-akan mengatakan kepada dirinya, wahai, jangan kalian sangka aku ketinggalan zamanmu. Wahai, zamanmu lah yang ketinggalan aku. Seakan-akan begitu suara Al-Quran.
Dan itu suara tetap dan tepat. Coba umat manusia dalam perkembangan ilmu bahasa, pernahkah menciptakan alfabetnya suara burung? Al-Quran sudah mengatakan burung berbahasa dan ada alfabetnya. Ayo carilah dia. Pernahkah umat manusia dalam perkembangan arsitektur membuat satu lantai yang tiap manusia melihatnya pasti akan terpedaya dan tertipu? Dia kirakan itu air dan dia pasti mengangkat kain atau mengangkat celananya supaya tidak kena air. Pernahkah perkembangan arsitektur yang paling modern sekarang menemukan cara pembuatan lantai seperti itu? Pernahkah dalam perkembangan ekspedisi umat manusia menemukan pengiriman tape ini ke London sebelum mata kita tertutup dan terbuka? Artinya dengan kecepatan kilat, kecepatan cahaya, kecepatan 300.000 kilo per detik. Al-Quran sudah menyebutkan itu. Pernahkah umat manusia dalam abad yang paling modern ini dan dengan teleskop yang paling besar di Mount Palomar di Amerika, yang sudah mengetahui dan mengenal beribu-ribu bintang, pernahkah mereka mengatakan bahwa di atas ini ada planet-planet yang bisa dihuni oleh makhluk bernyawa, makhluk melata seperti Anda dan saya? Kalau mereka akhirnya mengatakan ya, ada beberapa planet yang bisa dihuni oleh makhluk melata, maka mereka sampai detik ini belum memastikan apa sudah ada makhluk melata atau belum. Dan mereka ketinggalan Al-Quran. Al-Quran secara definitif dalam surat Asy-Syura ayat 29 Allah berfirman, "Wa min a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batta fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Dan daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuatan Allah adalah penciptaan langit-langit dan bumi serta penebaran makhluk-makhluk melata pada keduanya. Dan apabila Allah berkehendak pada suatu waktu kelak akan mempertemukan seluruh makhluk-makhluk itu. Saudara-saudara yang terhormat, berapa ayat yang membuktikan bahwa Islam, ajarannya, Al-Quran, teorinya, falsafahnya sudah berjalan semua dan mendahului ilmu pengetahuan yang ada. Jadi seperti tadi saya katakan, bukan umat manusia yang maju daripada Al-Quran sehingga dia berhak mengatakan ini buku kolot, ini buku sudah out of date. Tetapi sebaliknya, kitalah yang ketinggalan zaman Al-Quran, bukan Al-Quran ketinggalan zaman. Untuk membuktikan ini, banyak ayat-ayat, banyak ajaran-ajaran tentang hal ini. Namun yang penting, sampai di mana antusias saudara-saudara sebagai pemuda muslim mengenal buku itu? Sampai di mana gairah saudara untuk menghidup kembalikan isinya yang semuanya saintifik? Sampai di mana tanggung jawab saudara sebagai muslim untuk mengembalikan itu semua di alam nyata, sehingga saudara mengatakan inilah aku Al-Quran hidup? Sampai di mana tekad saudara untuk mengatakan aku akan menjadi Quran yang berjalan? Rasulullah SAW digambarkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak, kualitas Nabi, wataknya, tabiatnya, perangainya, gerak-geriknya adalah Al-Quran. Jadi itulah manusia Al-Quran. Dan tidak mustahil di zaman seperti ini, kalau ada manusia Al-Quran 2-3 gelintir saja akan merubah seluruh Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. Manusia Al-Quran tidak banyak, 3-4 kepala saja cukup buat seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita kembali pada masa lampau yang tidak lama. Kita kembali pada masa 600 tahun dahulu atau 500.
9 kepala dari Wali Songo mengislamkan ini Indonesia. Berubahlah ini Indonesia. Dengan 9 kepala, tapi berisi Al-Quran. Dadanya berisi iman dan tauhid. Penuh dengan semangat Al-Quran. Akhlaknya, gerak-geriknya, wajahnya menyinarkan Al-Quran.